diawali memperlihatkan sebuah teater panggung. Berdongeng seekor kelinci yang diserang oleh predatornya yaitu harimau. Hingga akhirnya teater tersebut selesai, sang kelinci pun memberitahu cita-citanya bahwa ia ingin menjadi seorang polisi. Semua orang di sana nampak terkejut, bahkan kedua orang tua kelinci itu sendiri. Anak kelinci ini bernama Judy. Hingga saat pulang, orang tuanya menyarankan untuk bercita-cita yang lebih aman bagi seekor kelinci. Namun Judy tetap ingin menjadi polisi di sana. Berlanjut saat Judy melihat temannya sedang ditindas oleh seekor rubah. Di sana Judy mencoba menolong mereka, namun Judy tak sengaja terserang oleh rubah itu dan si rubah langsung pergi dari sana. Teman-teman Judy pun sangat terkesan olehnya. Lalu Judy semakin bersemangat ingin menjadi seorang polisi. Scene berlanjut 15 tahun kemudian. Judy akhirnya masuk ke akademi polisi. Ia melewati banyak rintangan yang diberikan, namun ia selalu saja gagal melakukan semua itu. Judy pun terus berlatih untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa melewati semua rintangan tersebut dan bahkan menjadi lulusan akademi polisi pertama dan terbaik di sana. Ia bahkan diberikan medali oleh Pak Wali Kota bersama asistennya yang seekor domba. Judy pun ditugaskan bekerja di pusat kota yaitu Zootopia. Ia berpamit kepada keluarganya yang membuat semuanya sedih. Judy pergi menggunakan kereta ke Zootopia. Ia melihat semua hal yang belum pernah Judy lihat sebelumnya. Banyak sekali macam-macam hewan yang tinggal di Zootopia bersamaan. Dirinya pun semakin ingin menjadi polisi di sana. Ia akhirnya mendapatkan kos kecil di sana dan sangat menantikan pekerjaan pertama kali sebagai seorang polisi. Hingga esoknya ia berangkat dari kosnya mendatangi kantor polisi. Ia bertemu dengan seekor harimau gendut bernama Benjamin. Mereka pun akhirnya berteman hingga Judy datang ke ruangan polisi. Dan banyak sekali hewan-hewan yang kuat di sana. Lalu datang kepala polisi yang bernama Bogo. Ia langsung menugaskan seluruh anggotanya untuk mengungkapkan kasus penculikan. Namun hanya Judy lah yang mendapatkan tugas kecil yaitu petugas parkir. Ia pun tetap bersemangat dan bahkan akan mencatat 200 tiket parkir sebelum tengah hari. Dan Judy pun benar-benar berhasil melakukan hal itu. Tak sengaja, ia melihat rubah yang bertingkah sangat aneh. Rubah tersebut mendatangi toko es krim gajah di sana. Namun pemiliknya menolak pesanan rubah tersebut. Si rubah kembali memohon untuk bisa membelinya karena itu untuk anaknya. Judy pun langsung tersentuh melihat si rubah. Namun pemilik toko tetap menolak karena hewan rubah tak boleh beli di sana. Hingga Judy pun mendatangi mereka. Ia memberitahu pelanggaran pemilik toko bahwa pelayanan mereka tidak bekerja dengan baik. Pemilik toko pun akhirnya menerima pesanan dari si rubah. Namun sayangnya lagi si rubah tak membawa uang di sana, yang mengharuskan mereka tak jadi membeli. Judy yang melihat mereka merasa kasihan dan langsung membelikannya. Dan setelah itu mereka berpisah. Lalu ketika Judy sedang bekerja, ia melihat kembali si anak rubah. Ia tampak kebingungan melihat aktivitas mereka berdua. Bahkan si anak rubah bisa menyetir mobil di sana. Dan ternyata es krim yang dibelikan si Judy mereka jual kembali menjadi permen untuk para hamster. Semua pekerjaan itu membuat si rubah mendapatkan uang yang cukup banyak. Hingga datang Judy yang memarahinya. Namun rubah mengatakan semua yang ia lakukan tidak melanggar peraturan. Judy bahkan tak sengaja terjebak ke jalanan yang baru saja dibuat. Ia mengalami hari pertama yang begitu pahit di Zootopia. Hingga orang tuanya menelpon keadaan Judy untuk melihat keadaannya. Keesokan harinya, ia mulai bosan menjadi petugas parkir. Lalu datang seekor babi di sana mengatakan bahwa tokonya baru saja dicuri. Judy pun langsung mengejar si pencuri tersebut hingga masuk ke kota para tikus.
Hingga akhirnya si pencuri mulai terpojok dan ia melempar patung donat namun hampir mengenai gadis tikus di sana. Judy pun berhasil menolongnya dan bahkan menangkap si pencuri tersebut. Namun penangkapan dirinya membahayakan para tikus. Kepala Bogo pun memarahi Judy. Bahkan si pencuri hanya mencuri sebuah tanaman beracun di sana. Lalu tiba-tiba datang wanita berang-berang meminta untuk mencari suaminya. Judy langsung menerima keluhannya, hingga akhirnya Kepala Bogo tak bisa memecatnya dan meminta Judy untuk menyelesaikan pencarian tersebut dalam waktu 2 hari. Judy pun langsung mendatangi si rubah yang ternyata bernama Nick untuk menanyakan sesuatu. Namun si rubah ini menolak untuk memberitahu informasinya. Tetapi Judy berusaha mengancamnya hingga akhirnya Nick terpaksa untuk membantu Judy menyelesaikan misi. Nick pun membawanya ke sebuah tempat di mana semua hewan sedang menyegarkan diri di sana. Judy juga akhirnya tahu terakhir berang-berang itu menghilang bahwa ia dibawa oleh sebuah mobil. Judy bahkan mengetahui plat nomor mobil tersebut. Dan mereka mendatangi petugas pelacakan untuk mencari lokasi mobil dengan platnya. Namun anehnya para petugas tersebut adalah seekor kukang yang sangat lambat. Judy pun sangat kesal dengan pekerjaan mereka yang begitu lambat. Hingga akhirnya mereka mendapatkan lokasi mobil yang dicari. Mereka pun mendatangi tempat salju di sana dan berhasil masuk lalu menemukan mobil yang mereka cari. Namun sayangnya di sana sudah tak ada berang-berang yang mereka cari. Hingga tiba-tiba datang 2 beruang yang langsung menangkap mereka. Ternyata mobil tersebut dimiliki oleh bos mafia yang seekor tikus. Judy dan Nick pun ingin diceburkan ke air es di sana. Namun tiba-tiba datang gadis tikus sebagai anak bos mafia yang pernah diselamatkan oleh Judy. Mereka pun tak jadi diceburkan ke dalam air. Dan bos mafia sangat berterima kasih karena sudah menolongnya dan bahkan ingin memberikan semua informasi yang Judy cari. Bos mafia itu memberitahu bahwa berang-berang dibawa ke tempat mereka bersama sang supir. Namun anehnya berang-berang tersebut menjadi ganas dan menyerang si supir hingga akhirnya ia menghilang. Judy dan Nick pun mendatangi rumah sang supir di tengah hutan. Dirinya terlihat sangat ketakutan setelah kejadian itu. Hingga ia kembali bercerita bahwa si berang-berang berubah menjadi ganas di perjalanan lalu menyerang mata si supir. Namun saat si supir ingin membukakan pintu, ia tiba-tiba berubah menjadi ganas di sana lalu menyerang Judy beserta Nick. Ia pun langsung meminta bantuan ke kantor polisi. Hingga diangkat oleh Benjamin dan memberitahu para polisi akan segera datang. Ketika sampai ke depan kereta gantung, Judy pun hampir terjatuh di sana. Lalu Nick akan diserang oleh macan itu, namun Judy berhasil memborgol kakinya yang membuat Judy dan Nick selamat. Saat itu datang para polisi lainnya dan Kepala Bogo. Judy mencoba membawanya ke macan yang diborgol, namun di tempat itu tak ada siapapun di sana yang membuat Bogo marah. Ia bahkan meminta lencana Judy dan akan dikeluarkan dari polisi. Namun Nick berusaha menolongnya karena mereka masih ada waktu beberapa jam lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Kepala Bogo di sana. Beberapa saat kemudian, mereka sadar bahwa kamera jalan merekam semua hal hingga dapat mengetahui penculikan hewan tersebut. Judy dan Nick pun mendatangi wakil wali kota di sana, hingga ia pun menerima permintaan Judy. Mereka pun akhirnya menemukan lokasi rekaman CCTV tersebut dan mengetahui bahwa macan hitam itu telah ditangkap oleh kawanan serigala. Judy dan Nick pun mendatangi markas kawanan serigala dan berhasil masuk ke sana dan mengetahui bahwa banyak sekali hewan predator yang dikurung. Mereka sangat ganas dan tak berakal. Saat itu juga datang Pak Wali Kota hingga Judy dan Nick harus bersembunyi. Namun HP Judy tak sengaja berbunyi dan mereka memanggil para penjaga untuk menangkap penyusup. Namun Judy dan Nick berhasil kabur dari sana.
Kepala Bogo yang berada di kantor didatangi oleh Benjamin dan diberitahu bahwa Judy telah menemukan seluruh hewan yang hilang. Setelah itu, Pak Wali Kota pun akhirnya ditangkap karena perbuatannya. Lalu Judy dianggap menjadi pahlawan di kota Zootopia karena telah berhasil mengungkapkan kasus terbesar di sana. Saat diwawancarai, ia tak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyinggung sebagian hewan. Ia memberitahu bahwa yang ditangkap semuanya adalah predator. Dan hewan-hewan itu berubah menjadi ganas karena sudah insting keturunannya. Setelah selesai diwawancara, Nick pun menjadi marah kepada Judy bahwa rubah juga termasuk predator di sana. Dirinya pun pergi karena perkataan Judy, hingga situasi kota Zootopia semakin kacau dan semua hewan lemah menjadi takut sama predator dan bahkan mengusir seluruh singa pergi dari sana. Serta Benjamin si harimau gendut dipindahkan dari pekerjaannya. Saat itu juga, Judy pun diangkat menjadi wajah polisi yang baru. Namun tawarannya justru ia tolak, karena semua yang ia lakukan malah menjadi hal yang tidak Judy inginkan. Ia pun pergi dari sana melepaskan rencananya. Ternyata Judy kembali ke kampung halamannya dan bertemu keluarganya. Ia sadar bahwa temannya yang membulinya dulu menjadi rekan kerja bersama orang tuanya. Lalu orang tuanya memberitahu bahwa tanaman beracun yang mereka tanam bisa membuat hewan berubah menjadi liar setelah memakannya. Judy pun saat itu sadar bahwa predator yang menjadi gila berasal dari tanaman tersebut. Hingga akhirnya Judy kembali ke kota menggunakan mobilnya. Ia pun bertemu dengan Nick di sana dan Judy mencoba meminta maaf. Hingga akhirnya Nick memaafkan dirinya dan akan membantu Judy menyelesaikan misi. Mereka pun mendatangi si pencuri yang dulu mencuri tanaman beracun. Namun si pencuri tak akan mengungkapkan informasinya. Judy mencoba mengancam dirinya diceburkan ke air es. Hingga akhirnya si pencuri itu memberitahu semuanya ke Judy bahwa ia dibayar oleh domba jahat yang bekerja di kereta bawah tanah. Judy dan Nick pun mendatangi kereta bawah tanah, hingga mereka melihat gerbong tak terpakai yang ternyata di sana banyak sekali tanaman beracun. Hingga datang domba itu untuk membuat peluru yang bisa mengubah semua hewan menjadi ganas. Judy pun akhirnya tahu semua menjadi ganas karena si domba tersebut. Saat si domba itu membukakan pintu, ia pun didorong keluar dan gerbong dibawa pergi oleh Judy dan Nick. Mereka pun pergi dengan membawa banyak barang bukti. Namun para domba tersebut berhasil mengejarnya. Judy dan Nick pun berhasil selamat, namun semua barang buktinya hancur seketika. Hingga akhirnya Nick berhasil membawa satu barang bukti di sana. Ketika Judy ingin pergi ke kantor polisi, tiba-tiba datang asisten wali kota untuk mengambil barang bukti tersebut. Judy pun menyadari keanehan mengapa mereka mengetahui keberadaan Judy. Dan ternyata bahwa semua kejahatan tersebut dalangnya adalah asisten wali kota. Judy dan Nick pun mencoba membuat rencana untuk kabur dari sana. Namun mereka berdua justru terjatuh ke bawah dan barang buktinya berhasil diambil oleh asisten wali kota. Di sana ia menembak Nick untuk bisa menyerang Judy. Hingga akhirnya Nick berubah menjadi ganas dan langsung menggigit Judy. Namun semua itu hanyalah akting dari mereka berdua. Karena peluru tanaman beracun sudah digantikan dengan blueberry oleh Nick, asisten wali kota pun akhirnya ditangkap dan seluruh hewan yang menjadi ganas bisa disembuhkan kembali. Kini kota Zootopia kembali menjadi aman dan seluruh hewan bisa hidup berdampingan. Kini Nick pun mendapatkan pekerjaan sebagai rekan kerja Judy. Film ini diakhiri dengan Judy dan Nick mendapatkan tugas menangkap balapan liar di jalanan.
Lalu mereka pun mengejar mobil tersebut, dan ternyata pemilik mobil itu adalah Kukang kenalan dari Nick. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan? Mengenai alur cerita Zootopia yang satu ini. Dari film ini kita mengetahui bahwa janganlah memandang seseorang dari covernya saja. Seperti Judy sebagai kelinci yang selalu diremehkan, kini menjadi pahlawan polisi di kota besar.